Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 28 November tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini Sabtu 28 November 2020, lengkap dan akurat daripada urutan seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, Sabtu 28 November tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Page of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Cup, yang artinya memang di hari Sabtu ini tidak ada sesuatu yang memprihatinkan. Justru bisa dikatakan di akhir-akhir bulan November tahun 2020 ini banyak sekali sesuatu yang membuat kamu bahagia. Nah, apa-apa saja sesuatu yang membuat kamu bahagia? Poin yang pertama adalah daripada sisi keuangan kamu. Kenapa kok sisi keuangan termasuk menjadi salah satu hal yang membahagiakan? Bukan bicara soal jumlahnya, tetapi bicara soal rasa syukur di mana kamu bisa menerima dan mengelola kondisi keuangan kamu. Nah, hal ini sepertinya memang cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap kebahagiaan kamu. Karena apa? Rezeki yang kamu miliki, rezeki yang kamu dapatkan itu selalu kamu syukuri dan selalu bisa kamu kelola dengan baik. Bahkan di sini kalau bisa saya katakan, di akhir-akhir bulan November ini orientasi pikiran kamu sudah mulai memikirkan bagaimana tata kelola keuangan kamu untuk menghadapi akhir tahun 2020. Kemudian yang kedua, poin yang kedua daripada sisi usaha kamu. Memang daripada sisi usaha, naik turunnya sebuah usaha itu adalah sesuatu yang sangat wajar, sesuatu yang harus bisa dimaklumi. Karena apa? Yang namanya orang usaha itu kan rezekinya harian, sehari rame, sehari sepi, bahkan sehari stabil. Jadi memang daripada segi usaha, walaupun naik turunnya itu cukup terasa, tetapi di sini kamu cukup menikmati daripada setiap proses yang ada daripada sisi usaha kamu. Dan kemudian kalau kamu yang bekerja, di sini memang kamu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kamu itu orangnya nerimo, orangnya mensyukuri apa yang kamu dapatkan. Sehingga di sini daripada sisi pekerjaan kamu, walaupun walaupun ada beberapa tanggung jawab, tetapi di sini kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab tersebut dengan cukup baik. Dan yang terakhir, ketika kita membahas soal hubungan asmara, memang tendensinya adalah di sini kamu tidak ingin memberatkan diri kamu. Maksudnya tidak ingin memberatkan itu bagaimana? Kamu sudah cukup lelah dengan kondisi-kondisi yang dimana hubungan asmara kamu ini hanya menambah pikiran kamu. Nah, di sini kamu bagaimana caranya kamu bisa mengesampingkan itu terlebih dahulu dan fokus kepada sesuatu yang membuat kamu bahagia, yang membuat perasaan kamu lega, dan bisa menjadikan kamu lebih baik setiap harinya daripada hari-hari yang sudah kamu lalui. Oke? Jadi seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu 28 November 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Four of Pentacles. Dan kemudian di sini ada kartu Knight of Swords. Oke, beberapa poin yang akan saya sampaikan di hari Sabtu ini lebih spesifik menuju kepada materi. Kenapa saya katakan kepada materi? Satu, secara rezeki memang ada beberapa hal yang tidak terduga daripada sisi keuangan kamu. Nah, maksudnya sesuatu yang tidak terduga ini daripada sisi pemasukan atau daripada sisi pengeluaran. Nah, sepertinya memang di sini sesuatu yang tidak terduga ini daripada keduanya. Daripada sisi pemasukan, memang bisa dikatakan
cukup ada sebuah kelancaran yang luar biasa. Bahkan di sini kalau bisa saya katakan daripada sisi pemasukan, kamu bisa dikatakan lebih baik setiap bulannya semenjak memasuki bulan September yang lalu. Nah, tetapi di sini yang menjadi persoalan adalah daripada segi pengeluaran yang dimana terkadang sulit untuk dikendalikan. Sehingga apa? Memang ada beberapa jenis pengeluaran yang saat ini sedang kamu jalani. Nah, itu apa saja? Yang pertama, pengeluaran yang sifatnya pasti. Nah, pengeluaran yang sifatnya pasti ini itu memang orientasinya kepada kebutuhan-kebutuhan primer kamu. Dan yang kedua adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Nah, di sini sepertinya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga ini yang justru lebih besar jumlahnya. Kenapa saya katakan tiba-tiba teman kamu nikah, kamu harus memberikan sumbangan segala macam. Tiba-tiba maaf dalam tanda kutip sakit, kamu harus mengeluarkan uang untuk biaya kesehatan kamu. Dan yang kemudian selanjutnya ada sesuatu yang dimana tiba-tiba ada sesuatu yang rusak, kamu harus servis ini, servis itu. Nah, sebenarnya di sini sisi pengeluaran kamu itu besar daripada apa? Daripada sisi pengeluaran yang tidak terduga. Oleh karena itu di sini daripada sisi keuangan, kamu harus mempersiapkan dana darurat. Karena apa? Dana darurat ini nanti akan bisa digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga tersebut. Sehingga ketika ada pemasukan, kamu bisa membagi dua untuk kebutuhan dan untuk dana cadangan. Nanti ketika ada sesuatu yang tidak terduga, maka kamu bisa menggunakan dana cadangan tersebut untuk menyelesaikan pengeluaran-pengeluaran tersebut. Nah, sebenarnya sih lebih orientasinya spesifik di situ. Tetapi di sini daripada sisi yang lainnya, daripada sisi pekerjaan, di sini masih tetap bekerja keras, masih tetap bekerja dengan cerdas. Di sini memang usaha kamu di akhir tahun ini memang sangat luar biasa sekali. Kenapa saya katakan luar biasa sekali? Karena memang kamu menyadari bahwa akhir tahun ini adalah masa-masanya kamu habis-habisan. Habis-habisan di dalam berusaha, habis-habisan di dalam berupaya, termasuk habis-habisan daripada sisi keuangan kamu tadi. Sehingga di sini buat kamu yang bekerja ataupun buat kamu yang berwirausaha, di sini memang adalah saatnya kamu bekerja dengan giat-giatnya. Dan yang terakhir ketika kita bahas soal hubungan asmara, tentunya daripada sisi hubungan asmara memang masih adem ayem. Karena apa? Karena kamu sedang sibuk dengan berbagai urusan kamu dan pasangan kamu pun juga demikian. Sehingga memang waktu untuk hubungan asmara kamu dalam tanda kutip di hari Sabtu ini agak cenderung terbatas. Tetapi walaupun terbatas, ini tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan yang cukup serius selama komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu itu bisa sama-sama diterapkan. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Sabtu 28 November 2020 lengkap dan akurat. Kemudian setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces seperti apa? Di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Wands. Oke. Pisces yang harus kamu sadari, ini harus betul-betul kamu dengarkan dan harus betul-betul kamu resapi. Poin yang pertama, yang ada di pundak kamu itu banyak sekali. Satu, ada tanggung jawab di situ. Dan dua, ada masalah di situ. Yang lainnya kesampingkan dulu. Fokus kepada dua hal itu dulu. Selesaikan tanggung jawab kamu sebelum akhir tahun 2020 dan selesaikan masalah kamu sebelum akhir tahun 2020. Karena apa? Kamu nggak akan pernah bisa santai selagi masalah ini masih ada di pundak kamu. Oleh karena itu di sini saya katakan di hari Sabtu ini atau menjelang berakhirnya bulan November tahun 2020, beban-beban masalah kamu, semua bentuk masalah kamu, ini harus bisa kamu selesaikan. Harus bisa kamu tuntaskan dengan segera. Walaupun memang di sini masalahnya itu nggak pernah nggak pernah bisa selesai karena memang di sini masalahnya itu masih terlalu keras. Tetapi di sini kamu harus mengupayakan masalah itu harus kamu selesaikan. Karena apa? Batu yang keras ketika ditetesi air terus-menerus, maka dia akan rapuh. Begitu pula dengan masalah kamu. Memang masalah kamu cukup besar.
Memang masalah kamu cukup berat, tetapi setiap usaha kamu itu tentunya ada progres. Walaupun progresnya pelan-pelan, tetapi pastikan itu ada sebuah usaha. Karena apa? Dari usaha-usaha kamu itu nanti yang akan melemahkan masalah kamu dan masalah itu bisa terselesaikan. Dan kalau bisa saya katakan di 33 hari terakhir di tahun 2020, konsentrasi, fokus untuk menyelesaikan masalah kamu. Lakukan usaha dengan maksimal. Lakukan usaha dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya masalah kamu ini bisa tergerus dan bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua, bicara soal tanggung jawab. Tanggung jawab kamu ini sebenarnya sangat banyak sekali. Ada tanggung jawab moral, tanggung jawab material, dan sebagainya. Tanggung jawab moral mungkin kamu bisa bisa mendapatkan itu daripada diri kamu sendiri untuk menyemangati diri kamu sendiri. Tetapi tanggung jawab materi yang kamu harus menghidupi keluarga kamu, yang kamu harus menghidupi diri kamu sendiri. Nah, ini yang harus kamu perjuangkan betul-betul. Harus berjalan seiringan, menyelesaikan masalah iya, bertanggung jawab secara materi juga iya. Nah, tetapi di sini hal positifnya adalah daripada sisi keuangan kamu memang masih berada dalam siklus yang cukup kondusif. Masih berada di dalam siklus yang cukup positif sehingga tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan yang serius banget daripada sisi keuangan kamu. Walaupun daripada segi usaha, daripada segi pekerjaan, memang kamu harus mati-matian memperjuangkan daripada sisi finansial kamu ini. Nah, ketika yang terakhir kita bahas soal hubungan asmara, tentunya di sini kalau kamu sudah menikah ya silahkan concern dengan hubungan asmara kamu. Tetapi ketika kamu belum menikah atau belum ada pasangan begitu, maka fokus saja terhadap dua hal tadi, tanggung jawab dan masalah kamu. Dan pastikan sebelum berakhirnya tahun 2020, masalah-masalah ini harus bisa segera terselesaikan. Dan saya doakan semoga masalah ini bisa selesai sebelum 2020 berakhir. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces. Sabtu 28 November 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Moon. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Swords. Oke, di sini hati-hati dengan teror orang-orang yang di masa lalu kamu. Kenapa saya katakan demikian? Orang di masa lalu kamu ini memaksa untuk datang kembali. Nah, di sini pertanyaannya adalah kamu mau menerimanya kembali atau menutup pintu itu. Tetapi di sini kalau saya sarankan lebih baik kamu menutup pintu tersebut. Karena apa? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan ketika kamu menerima seseorang daripada masa lalu. Yang pertama, persentase terulangnya kembali hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan, itu bisa saja terjadi. Nah, pertanyaannya kamu mau nggak terulang lagi hal-hal yang menyakitkan itu? Kemudian yang kedua, kamu akan berada di dalam suatu kendali yang dimana kamu tidak merasa nyaman di dalamnya. Karena apa? Orang-orang yang ada di masa lalu kamu itu cenderung bisa mengendalikan kamu secara pikiran maupun secara perasaan. Sehingga apa? Semacam ada keterikatan, tetapi kamu tidak merasakan kenyamanan. Dan yang ketiga adalah ketika kamu menerima kembali orang daripada masa lalu kamu itu bisa menghambat langkah kamu. Kenapa saya katakan bisa menghambat langkah kamu? Sekarang kamu lihat, ketika kamu berhasil melepaskan orang yang di masa lalu, melepaskan sesuatu yang menyakitkan di masa lalu, kamu lihat lembaran-lembaran baru di dalam kehidupan kamu ini cukup terasa. Bahkan bisa saya katakan kamu lebih baik lagi. Usaha kamu lancar, pekerjaan kamu bisa berjalan dengan baik, bahkan kondisi finansial kamu sampai dengan hari ini masih bisa dikatakan cukup. Masih bisa dikatakan tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Tetapi akan lain cerita ketika kamu membiarkan masa lalu itu datang kembali, maka itu bisa merusak momen yang saat ini sedang kamu perjuangkan. Nah, sekarang kuncinya ada di kamu. Mau menerima kembali dan bersiap dengan luka yang sama, atau menutup pintu itu kembali untuk masa lalu itu datang. Kuncinya ada di kamu.
Dan kemudian yang terakhir ketika kita membahas soal hubungan asmara, ketika kamu sudah menikah, so far mungkin masalahnya hanya masalah ekonomi. Tetapi ketika kamu belum menikah, nah di sini permasalahannya cukup kompleks. Karena apa? Karena pikiran kamu itu bercabang. Satu memikirkan hubungan asmara kamu, yang satu memikirkan kondisi kesehatan finansial kamu. Dan tentunya dua hal ini kamu sadari bahwa usia kamu semakin hari semakin bertambah. Sehingga memang pikiran-pikiran yang bercabang-cabang itu bertumpuk menjadi satu dan mengakibatkan hari Sabtu 28 November 2020 ini kamu sedikit merasa chaos, sedikit merasa kacau karena bercampurnya pikiran-pikiran dari berbagai macam sisi yang bertumpuk menjadi satu, termasuk masa lalu yang mencoba meneror untuk datang kembali. Oke, seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu 28 November 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Swords. Oke, buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini yang harus kamu katakan adalah yang pertama, kamu itu saat ini lebih baik mengamati situasinya terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika kamu bisa mengamati situasinya terlebih dahulu, maka untuk menentukan langkah ke depannya itu akan terasa lebih enak, akan terasa lebih baik. Jadi usahakan sebelum kamu terjun mengambil sebuah keputusan, alangkah baiknya jika kamu mengamati situasinya terlebih dahulu. Jangan terlalu gambling. Maksudnya dari terlalu gambling itu apa? Maksudnya adalah ketika kamu tidak tahu situasinya seperti apa, tiba-tiba kamu terjun di dalamnya. Kan kamu seperti nggak tahu harus melakukan apa. Seperti halnya kamu masuk sekolah, tetapi kamu nggak tahu kamu itu sekolahnya di mana, jurusannya apa. Tiba-tiba kamu masuk aja, kan bingung. Nah, jadi di sini usahakan lihat dulu situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, setelah itu baru kamu masuk, baru kamu cermati. Nah, ketika kamu bisa menghadapi situasi yang seperti itu dengan kamu cermati terlebih dahulu, maka kamu akan terhindar daripada masalah-masalah yang kemungkinan akan kamu dapatkan di akhir bulan November 2020 ini. Dan kemudian yang kedua, di dalam tempat kerja kamu ataupun di dalam usaha kamu, di sini memang ada sesuatu yang membuat tidak begitu nyaman di hari ini. Nah, sebenarnya sesuatu yang membuat kamu tidak begitu nyaman ini terbagi menjadi dua. Ada faktor internal kamu dan juga ada faktor eksternal kamu. Kalau dari faktor eksternal kamu, yaitu adalah daripada sisi teman-teman kerja kamu, daripada sisi tempat kerja kamu. Tetapi kalau daripada faktor internal kamu, itu daripada sisi emosi kamu. Karena apa? Sepertinya di hari Sabtu ini kamu mudah sekali merasa lelah. Lelah secara pikiran, lelah secara emosi, dan bahkan lelah secara mental. Karena apa? Kamu sudah pengen beristirahat di hari Sabtu dan di hari Minggu besok untuk bisa menenteramkan pikiran kamu untuk kembali menyusun langkah untuk menghadapi situasi yang baru. Nah, kemudian daripada sisi keuangan, di sini yang harus dipahami adalah kondisi keuangan kamu saat ini cukup lancar. Kondisi keuangan kamu saat ini cukup bagus. Tetapi di sini kamu juga harus mewaspadai karena menjelang akhir tahun tentunya ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Termasuk kebutuhan-kebutuhan yang akan meningkat di akhir tahun 2020. Dan kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara. Untuk hubungan asmara tentunya di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah hubungan asmara kamu sepertinya saat ini di hari Sabtu berada di dalam fase sama-sama saling memperjuangkan. Kamu memperjuangkan pasangan kamu dan pasangan kamu juga bisa memperjuangkan kamu. Nah, sehingga di sini komunikasi yang terjalin, upaya-upaya yang terjalin ini sepertinya memang orientasinya adalah orientasi yang maju.
di mana hubungan asmara kamu sepertinya bisa dalam kondisi yang cukup bagus apabila sudah sama-sama serius. Tetapi memang juga ada beberapa daripada sisi zodiak Taurus yang saat ini sedang berkonflik dengan pasangan. Itu ada, tetapi di sini persentasenya sangat minim sekali. Jadi seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu 28 November 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Cup. Oke. Di sini ada beberapa hal yang sangat baik sekali daripada kamu yang punya zodiak Gemini. Di hari Sabtu 28 November 2020 ini yang pertama adalah Gemini selalu bisa mensederhanakan masalah, termasuk daripada masalah asmara, masalah pekerjaan, bahkan daripada masalah keuangan sekalipun. Artinya apa di sini? Artinya di sini Gemini punya kemampuan yang sangat luar biasa. Kemampuan yang sangat luar biasa untuk mensederhanakan masalah. Gemini sudah capek dengan masalah yang terlalu besar. Gemini sudah capek dengan masalah yang terlalu dibuat rumit dan dibuat panjang. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, poin yang pertama adalah daripada sisi hubungan asmara, Gemini selalu berusaha untuk mensederhanakan masalah. Kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan, beban pekerjaan memang banyak. Beban pekerjaan memang sangat luar biasa sekali datangnya. Tetapi di sini Gemini selalu bisa mensederhanakan masalah yang ada daripada sisi pekerjaannya untuk bisa diselesaikan dengan sangat baik. Dan kemudian yang terakhir di sini daripada sisi keuangan. Gemini menyadari bahwa ada pengeluaran-pengeluaran yang memang sifatnya dalam jumlah yang besar. Tetapi di sini dia bisa meminimalkan. Bagaimana daripada sisi pengeluaran itu bisa diminimalkan secara pengeluaran. Memang menguras pikiran, memang menguras energi. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan, Gemini punya kemampuan manajemen keuangan yang baik. Sehingga apa? Sehingga daripada sisi keuangan itu bisa diminimalkan secara pengeluaran. Dan ini sangat luar biasa sekali. Apalagi ditambah Gemini punya pemasukan yang cukup lancar, pemasukan yang cukup stabil, sehingga perlu yang namanya kestabilan daripada sisi pengeluaran juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Pokoknya intinya adalah di hari Sabtu ini Gemini selalu bisa untuk mensederhanakan masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh zodiak Gemini itu sendiri. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini, dan selanjutnya akan saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Justice. Yang artinya apa? Yang artinya di sini pertama, masalah itu ada. Masalah itu saat ini sedang kamu hadapi. Tetapi di sini kamu pasti bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, jadi buat kamu yang punya zodiak Cancer, memang di hari Sabtu ini ada beberapa masalah-masalah yang akan kamu hadapi. Yang pertama adalah masalah hubungan asmara kamu yang dimana secara sisi emosional pasangan kamu masih sering memancing emosi kamu. Dan kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan, sepertinya memang daripada sisi pekerjaan di hari ini memang kamu masih cukup bisa santai, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu dengan baik. Akan tetapi di sini kamu juga harus waspada terhadap masalah-masalah yang kemungkinan besar akan timbul daripada sisi pekerjaan kamu. Dan buat kamu yang berwirausaha, tentunya saat ini orientasi kamu adalah bagaimana kamu bisa menstabilkan daripada sisi pemasukan kamu. Karena apa? Penurunan daripada segi omset daripada usaha kamu sepertinya di hari ini cukup terjadi. Sehingga kamu harus berusaha bagaimana caranya untuk menaikkan kembali omset daripada sisi usaha kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan, tentunya keseimbangan daripada sisi keuangan kamu harus betul-betul bisa kamu jadikan perhatian. Karena apa? Karena di sini kalau kamu bisa menstabilkan daripada sisi
keuangan kamu tentunya akan mengakibatkan sesuatu yang sangat bagus daripada sisi finansial kamu. Tetapi di sini kalau kamu tidak bisa menstabilkan daripada sisi keuangan kamu, tentunya ini akan berubah menjadi sebuah permasalahan, dan tentunya kamu punya kemampuan yang luar biasa kok sebenarnya untuk bisa menseimbangkan daripada sisi keuangan kamu. Dan kemudian di sini poin pentingnya adalah pokoknya apapun yang terjadi di hari Sabtu tanggal 28 November 2020 ini, kamu harus bisa lebih terfokus untuk menseimbangkan sisi keuangan kamu terlebih dahulu. Kalau untuk masalah-masalah yang lainnya memang ada, tetapi seperti yang saya sampaikan, masalah ini tidak akan terpengaruh secara luas jika sisi keuangan kamu dalam kondisi yang terjamin. Artinya apa? Artinya keuangan di sini memegang peranan penting untuk hari Sabtu 28 November tahun 2020 ini. Pokoknya intinya keuangan kamu stabilkan dulu, kemudian masalah usaha, masalah pekerjaan, bahkan masalah emosi yang muncul daripada sisi asmara kamu ini nanti pasti bisa untuk kamu antisipasi di akhir November 2020 ini. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer 28 November 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Sun. Oke, berarti di sini kalau bisa saya katakan ada sesuatu yang bagus. Ada sesuatu yang bagus yang kamu dapatkan di hari Sabtu ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah di sini kamu bisa dengan lapang dada menerima setiap masalah yang ada. Ketika kamu bisa lapang dada menerima semua masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, tentunya kamu bisa menyelesaikan hal-hal tersebut dengan sangat bagus. Dan kemudian di sini ada rasa sabar daripada diri kamu. Rasa sabar untuk berusaha, rasa sabar untuk bekerja, dan ini yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena di sini ada dua hal. Di hari Sabtu ini ada dua hal. Yang pertama adalah kesabaran dan kedua adalah rasa cinta yang ada di dalam diri kamu. Tetapi sabar dan cinta itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Contohnya seperti apa? Ketika di dalam sebuah hubungan asmara kamu, memang antara kamu dengan pasangan kamu itu saling jatuh cinta. Tetapi antara kamu dengan pasangan itu kesabarannya berbeda. Maksudnya berbeda bagaimana? Ketika ada masalah, yang sabar menghadapi masalah itu berbeda. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan, walaupun kamu orangnya emosional, walaupun kamu orangnya cukup sensitif, tetapi di sini ketika ada masalah daripada sisi hubungan asmara kamu masih bisa bersabar. Karena apa? Karena kamu merasa kamu yang paling bertanggung jawab. Kamu yang paling bertanggung jawab daripada sisi hubungan asmara kamu, sehingga kamu mencoba bersabar mencari jalan keluar daripada masalah yang saat ini sedang kamu hadapi daripada sisi hubungan asmara kamu. Dan kemudian poin yang kedua, kesabaran daripada sisi keuangan kamu. Kamu bertanggung jawab terhadap keluarga kamu bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan-kebutuhan yang ada daripada keluarga kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, karena kamu memegang peranan penting daripada keluarga kamu, maka kamu cenderung mengutamakan kebutuhan-kebutuhan daripada sisi keluarga kamu, baik daripada sisi materi maupun non-materi. Tetapi kamu nggak usah khawatir, ketika kamu bekerja keras, bertanggung jawab demi keluarga kamu, tentunya akan ada suatu pencerahan yang sangat luar biasa. Nah, pencerahan yang sangat luar biasa ini dari mana? Pencerahan yang sangat luar biasa ini nanti akan datang ketika memasuki bulan Desember, memang seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Tetapi memang di bulan November ini usahakan kamu fokus untuk menseimbangkan hal-hal yang bisa kamu capai terlebih dahulu. Hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Pokoknya intinya adalah di hari-hari terakhir di bulan November 2020, 28, 29, dan 30 November, kamu harus terfokus dengan hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Pokoknya intinya itu dulu untuk menghabiskan bulan November tahun 2020 ini. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo.
di hari Sabtu 28 November 2020, lengkap dan akurat. Oke, setelah zodiak Leo, selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Sun, polanya hampir sama, mungkin karena satu frekuensi peralihan dari Leo ke Virgo. Dan kemudian di sini ada kartu Six of Cup. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ini adalah momentum yang pas. Ini adalah fase yang pas. Kamu harus bisa memanfaatkan momentum ini. Yang pertama adalah di sini kamu bisa menciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Karena apa? Kebahagiaan itu seharusnya kamu bisa menciptakan. Dan tentunya masalah-masalah yang ada saat ini harus bisa kamu selesaikan. Karena apa? Saat ini sebenarnya ada pencerahan daripada kehidupan kamu. Nah, pencerahan ini tinggal mau kamu ambil atau enggak. Sebenarnya banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk mengubah kehidupan kamu. Cuman di sini karena kamu terlalu sibuk dengan fokus terhadap satu hal, sehingga kamu mengabaikan kesempatan-kesempatan yang lainnya. Nah, seharusnya di sini kamu juga harus berpikir secara bijaksana. Bijaksananya bagaimana? Kamu harus bisa memanfaatkan momentum yang pas, momentum yang ada di dalam kehidupan kamu. Jangan hanya terlalu fokus kepada satu titik, yang dimana kamu mengabaikan kesempatan-kesempatan yang baik yang ada di sekitar kamu. Kamu ini orangnya memang bagus, fokus pada satu masalah, fokus kepada satu tujuan, tetapi kamu juga harus mempertimbangkan kesempatan-kesempatan yang ada di sekeliling kamu. Karena apa? Ketika satu hal yang kamu perjuangkan ini menemui jalan buntu, mau tidak mau kamu harus mengambil kesempatan yang lainnya. Makanya di sini kenapa saya katakan ini momentum yang pas, ini momentum yang tepat, maka ini yang harus bisa kamu manfaatkan. Dan kemudian yang kedua, memang ketika situasi kamu seperti saat ini, situasi kamu di bawah seperti saat ini, banyak sekali omongan-omongan negatif dari tetangga, dari saudara, bahkan dari keluarga terdekat kamu, banyak sekali yang mencibir kamu, banyak sekali yang mengomentari kehidupan kamu. Tetapi usahakan, di sini usahakan bro, usahakan Jangan biarkan komentar-komentar tersebut merusak kebahagiaan kamu. Jangan biarkan komentar-komentar tersebut mengendalikan kehidupan kamu. Karena apa? Karena kalau ini terjadi, maka kehidupan kamu ya akan kacau. Jangan biarkan ocehan-ocehan orang lain membuat kamu itu susah. Kamu sudah susah dengan masalah kamu, jangan kamu biarkan omongan-omongan tersebut menambah kesusahan kamu. Oleh karena itu kamu juga harus bisa lebih selektif lagi, harus bisa lebih bijaksana lagi. Memang saudara kamu, tetangga kamu banyak sekali yang membicarakan kamu. Karena apa? Karena di sini sepertinya memang kamu adalah sebuah topik yang sangat mantap untuk bisa dibicarakan. Tetapi di sini yang harus kamu pahami adalah kamu harus fokus dengan tujuan kamu untuk mengambil kesempatan-kesempatan tadi. Oke? Masalah keuangan memang secara progresif pelan-pelan. Saat ini kamu sedang memperbaiki masalah keuangan kamu, sedang memperbaiki masalah finansial kamu, masalah pekerjaan pun juga demikian. Kamu sedang berpikir bagaimana mendapatkan pekerjaan yang bisa layak buat kamu, yang sesuai dengan passion kamu. Ini yang harus bisa kamu lakukan. Dan daripada sisi hubungan asmara, tentunya di sini ada sifat kekanak-kanakan daripada sisi pasangan kamu. Sehingga apa? Kamu cukup bisa ngomong dalam tanda kutip terhadap pasangan kamu, tetapi kamu tidak harus menuruti semua keinginan daripada pasangan kamu. Ketika keinginannya itu baik, ya silahkan saja kalau kamu mampu dituruti. Tetapi ketika keinginannya sudah macam-macam, keinginannya sudah di luar logika, maka kamu juga punya ketegasan terhadap diri kamu untuk menolak keinginan daripada pasangan kamu. Jadi jangan biarkan apapun yang pasangan kamu minta itu selalu kamu turuti, jangan. Kamu juga punya batasan-batasan terhadap diri kamu sendiri. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo untuk hari Sabtu 28 November 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Pack of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan ada sesuatu yang memang
tertunda, dan ada sesuatu yang memang datangnya lebih tepat. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini masalah itu tentunya ada. Dan saat ini masalah-masalah itu sedang berusaha untuk kamu selesaikan. Masalah itu sedang berusaha untuk kamu habiskan sebelum akhir tahun 2020. Maka dari itu di sini memang setiap masalah yang kamu hadapi itu kan banyak sekali. Maka di sini kamu berusaha untuk mencari kunci daripada solusi masalah kamu. Tetapi di sini yang harus kamu pahami adalah kunci ini terkadang datangnya ada yang tepat, ada datangnya yang lambat. Tetapi yang harus kamu pahami adalah setiap masalah kamu itu pasti akan selesai dengan cara yang tepat. Kamu harus percaya diri untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu. Karena apa? Di sini kamu memang punya kemampuan yang luar biasa. Kita lihat dari bulan Oktober sampai bulan November ini, kamu sedang habis-habisan untuk menyelesaikan masalah kamu. Dan bahkan masalah kamu perlahan-lahan sudah mulai terkikis. Masalah pekerjaan, kamu sudah mulai dapat pekerjaan yang dimana bisa menopang struktural daripada ekonomi kamu. Masalah usaha memang terdampak luar biasa daripada ini semua. Tetapi apa buktinya? Kamu sampai dengan saat ini masih bisa survive daripada sisi usaha kamu walaupun harus tertatih-tatih. Dan kemudian masalah-masalah keuangan yang lainnya, walaupun kamu cukup berat sejak bulan 3 sampai dengan bulan Oktober, tetapi di sini perlahan-lahan menjelang akhir tahun, masalah-masalah itu perlahan sudah mulai terselesaikan. Dan yang terakhir, bicara soal hubungan asmara, ada sebuah support yang luar biasa. Walaupun terkadang support dari pasangan kamu ini nggak begitu terasa, tetapi setidaknya kamu bisa merasakan kehadiran daripada pasangan kamu. Ya, walaupun pada endingnya kamu harus berjuang untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Tetapi usahakan untuk bisa lebih menghargai daripada keberadaan pasangan kamu. Supaya apa? Supaya hubungan asmara kamu tidak terlalu menimbulkan konflik ataupun permasalahan. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu 28 November 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya akan bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio alias kalajengking. Oke, untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Star dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Shadow Shade. Oke, saat ini kamu sedang berusaha untuk memadamkan masalah yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Artinya di sini kamu berusaha untuk memadamkan masalah-masalah yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Di sini masalah-masalah itu ada bermacam-macam. Ada masalah keuangan, ada masalah pekerjaan, ada masalah usaha, bahkan masalah hubungan asmara. Nah, ketika ini semua bertumpu menjadi satu, maka kamu berusaha untuk memadamkan itu semua. Nah, saat ini kamu memang sedang memperjuangkan hal-hal yang sifatnya untuk diri kamu sendiri. Yang pertama adalah masalah keuangan. Yang kamu sadari adalah menjelang berakhirnya bulan November tahun 2020, gejolak daripada masalah keuangan kamu ini sangat bermacam-macam, sangat beragam. Sudah pemasukan cukup terbatas, pemasukan cukup minim, pengeluaran selalu saja ada. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan masalah-masalah yang terjadi daripada sisi finansial kamu. Sehingga kondisi keuangan kamu cenderung ada penurunan-penurunan yang cukup terasa. Nah, ini nanti akan meningkat mulai kapan? Mulai memasuki transisi dari bulan November ke bulan Desember. Maka nanti akan memperbaiki sendiri itu kondisi keuangan kamu. Tetapi usahakan di tanggal 28, 29, dan 30 itu kamu harus betul-betul berhati-hati. Betul-betul berhati-hati daripada sisi keuangan kamu karena siklusnya saat ini sedang ada penurunan. Dan kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan, masalah-masalah yang timbul daripada sisi pekerjaan kamu sepertinya memang menguras emosi kamu, menguras pikiran kamu, dan daripada sisi usaha pun juga demikian. Sehingga apa? Daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha, itu mengakibatkan kamu stuck di situ, nggak maju-maju. Pengen maju ada sebuah ketakutan akan kegagalan. Tetapi kalau kamu nggak maju-maju, ya kamu akan bertahan di satu titik yang dimana kamu merasa bingung, merasa stres, dan merasa depresi. Karena apa? Karena kamu nggak mungkin bisa bertahan di dalam titik ini terus-menerus. Jadi mau tidak mau kamu harus menyirami ini untuk bisa keluar daripada titik yang dimana saat ini kamu merasa tidak begitu nyaman.
sebenarnya di sini kamu bisa untuk keluar daripada zona ini. Tetapi di sini sepertinya memang ada sesuatu yang masih mencengkram kaki kamu, yang dimana masih menghambat langkah kamu untuk keluar. Jadi di sini jangan biarkan rasa bingung kamu, rasa stres kamu ini justru menjadi penghalang buat kamu. Kamu harus berpikir secara dewasa, harus berpikir secara realistis. Bagaimana caranya untuk kamu bisa keluar daripada situasi yang sulit ini. Dan tentunya kamu pasti bisa kok untuk keluar daripada situasi yang sulit ini. Kalau kamu bisa refleksi daripada beberapa bulan yang sudah kamu lalui, kamu pernah menghadapi situasi yang sulit. Tetapi pada akhirnya seperti apa? Pada akhirnya kamu bisa menyelesaikan sesuatu yang sulit tersebut. Dan ini sangat luar biasa sekali yang ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian selanjutnya untuk masalah hubungan asmara. Masalah hubungan asmara memang ada beberapa pikiran-pikiran yang mendera. Ada pikiran-pikiran yang sepertinya saat ini kamu memperjuangkan seseorang yang layak atau enggak. Kamu dalam kondisi yang bimbang. Dia itu layak diperjuangkan atau enggak, atau jangan-jangan yang kamu perjuangkan selama ini itu akan sia-sia. Nah, di sini keyakinan-keyakinan kamu seperti itu kenapa kok bisa tumbuh? Karena kamu sedang dalam kondisi yang bingung, sedang dalam kondisi yang confused. Sehingga apa? Sehingga di sini pikiran-pikiran negatif itu terus-menerus muncul. Karena apa? Karena ada banyaknya masalah yang mengakibatkan pikiran negatif kamu ini muncul. Sehingga apa? Di hari Sabtu dan di hari Minggu besok, usahakan kamu istirahat dulu. Tenangkan pikiran dulu untuk memilah-milah masalah-masalah dan kemudian kamu selesaikan. Dan saya yakin masalah kamu ini akan segera selesai kok sebelum bulan November berakhir. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu 28 November 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Wands. Artinya apa? Artinya di sini apapun yang terjadi, apapun yang saat ini terjadi di dalam beberapa aspek kehidupan kamu, baik asmara, pekerjaan ataupun usaha serta keuangan kamu, maka kamu harus bisa menerima itu dengan baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu hari ini, mau tidak mau harus bisa kamu terima. Karena apa? Kamu tolak bagaimanapun masalah ini tetap terjadi. Sehingga mau tidak mau kamu harus bisa menyelesaikan masalah yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Poinnya adalah itu. Masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan ada hambatan? Iya, ada hambatan jelas. Apalagi buat kamu yang bekerja, ada sebuah pressure yang cukup terasa sekali daripada sisi pekerjaan kamu. Karena apa? Semua masalah semua dilimpahkan kepada kamu. Sehingga kamu akan berusaha keras bagaimana menyelesaikan semua masalah, semua beban yang ada di dalam sisi pekerjaan kamu. Dan kemudian yang kedua, daripada sisi usaha, memang ada sebuah penurunan, sepi proyek, sepi secara pelanggan dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang wajar, apalagi di tengah situasi yang seperti ini. Ada sebuah sepi, ada sebuah anyep, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Tetapi di sini kamu harus tetap bertahan daripada sisi usaha kamu. Karena apa? Ketika usaha kamu ini kamu hentikan, maka semuanya tamat. Jadi walaupun sepi, walaupun saat ini kondisinya tidak begitu menguntungkan, tetap buka usaha kamu. Tetap bertahan dengan usaha kamu dengan berbagai macam pemikiran untuk meminimalkan pengeluaran daripada sisi usaha kamu. Karena memang situasinya saat ini adalah seperti ini. Tetapi kamu gak usah terlalu khawatir. Karena apa? Karena kamu itu punya sisi yang cukup baik. Kamu punya sisi kewirausahaan yang cukup baik. Makanya nggak heran kenapa kemarin saya katakan Sagittarius adalah seseorang yang sangat potensial menjadi pengusaha di tahun 2021. Karena apa? Dia punya sisi yang sangat baik. Dia bisa bertahan di dalam krisis dan bisa keluar daripada krisis tersebut. Nah, saat ini daripada sisi usaha kamu memang ada masalah, tetapi di sini kamu masih tetap bisa bertahan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada daripada sisi usaha kamu. Dan kemudian masalah keuangan. Masalah keuangan sebenarnya bisa dikatakan hari ini cukup stabil ya. Hari ini cukup stabil, tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan. Tetapi di sini daripada segi pengeluaran memang peningkatan itu ada.
Karena apa? Menjelang berakhirnya tahun 2020, nggak tahu kenapa selalu saja ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Kebutuhan-kebutuhan yang dimana memaksa kamu untuk mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya. Sehingga pengeluaran ini yang masih mempengaruhi daripada sisi keuangan kamu. Karena apa? Masalah pengeluaran kamu ini sebenarnya ini nggak pengertian banget. Karena apa? Karena dia datang di saat yang tidak tepat, seakan-akan pengeluaran ini nggak mengerti kondisi keuangan kamu. Pengeluaran kamu ini nggak mengerti keadaan kamu, sehingga apa? Pengeluaran ini nggak peduli dengan kondisi kamu seperti apa, tetapi mau tidak mau, pengeluaran yang tidak terduga ini harus bisa kamu selesaikan. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya di hari ini tidak terlalu ada masalah, tetapi riak-riak kecil seperti prasangka buruk, negatif, cemburuan, dan sebagainya, itu harus bisa diminimalkan. Cemburu boleh, berprasangka negatif boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu 28 November 2020, lengkap dan akurat. Dan selesai sudah pembacaan zodiak hari ini. Buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan menjawab komentar yang masuk. Dan yang sudah WhatsApp mohon bersabar karena WhatsApp saya sedang saya matikan terlebih dahulu karena banyak sekali pesan yang masuk. Yang sudah di Facebook, kirim pesan di Facebook ataupun di Instagram, mohon bersabar, hari ini saya usahakan akan kembali saya balas satu persatu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan ini adalah ramalan zodiak hari ini, Sabtu 28 November 2020, lengkap dan akurat. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.